Fotografi forensik ini akan bisa menjelaskan. Benar. Fotografi forensik tadi gue sempat nanya dari depan ke dalam itu jauh jaraknya jauh nggak? Ya lumayan itu kalau itu rumahnya ya. Iya. Posisi tubuh Brigjen Y ketika sudah ditembak mati di mana? Di dalam kamar atau di luar kamar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau playernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini itu masih berlanjut tentang penembakan ya, baku tembak ya. Brigadir J meninggal dunia. Dan ini ada berita seperti ini guys. Nih beritanya. Ketua Komisi 3 DPR, janggal, mana ada sesama polisi tembak menembak. Janggal, memang aneh. Memang aneh. Sama kayak yang itu di jalan tol itu ya. Janggal dan itu sama di jalan tol itu kan CCTV-nya rusak ya. Ya, di sini juga CCTV-nya ada berita seperti ini. Ternyata CCTV di rumah Kadif Propam sudah 2 minggu rusak. Lu. Sama nggak sih? Sama nggak sih itu? Menurut lu sama nggak? Menurut kalian sama nggak? Komentar di bawah. Oke, kita baca dulu yang ini ya. Ketua Komisi 3 ya. Dilansir oleh newsdetik.com, Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebut ada kejanggalan dalam peristiwa polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Apa itu? Bahwa ada kejanggalan. Tentu ini ada kejanggalan. Saya sepakat dengan Dikau. Tapi kejanggalan itu akan kita ubah untuk tidak menjadi janggal, kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 12 Juli 2022. Pacul mengaku tak habis pikir Brigadir J atau Nopriansa Yosua Huta Barat tewas dalam baku tembak dengan Baradae. Dia menyebut hal ini sebagai kejanggalan karena polisi saling tembak dengan sesama polisi di rumah polisi. Ya. Apa yang janggal Pak Pacul? Ya, mana ada antara anggota Polri tembak-menembak, gimana cerita? Itu janggalnya ampun-ampun, ujar Pacul. Pacul mengatakan perkelahian sesama warga merupakan hal wajar, namun katanya perkelahian hingga baku tembak sesama abdi negara merupakan hal yang janggal. Sepakat Pak? Kalau kau sama aku berkelahi, itu biasa, tersinggung orang sipil. Tapi kalau antara aparat begini kan ngeri bos. Pasti kejanggalan yang utama bagi saya sesama anak negara kok, ujarnya. Iyalah, apalagi sama-sama ajudan.
di dalam rumah komandannya. Iya, itu janggal itu. Sebelumnya Brigadir J tewas ditembak Baradae dalam baku tembak di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Peristiwa maut itu terjadi di perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli. Pukul 17.00 WIB, Irjen Verdi Sambo disebut tak berada di rumah saat baku tembak itu terjadi. 17 WIB, Jumat sore. Viralnya Senin ya? Kenapa lama ya? Sebelumnya, udah ini. Sebagai informasi, Baradae merupakan personel yang bertugas menjaga keluarga Irjen Verdi Sambo, sedangkan Brigadir J merupakan personel yang ditugaskan sebagai sopir istri Kadif Propam. Ya, itu sopir istri Kadif Propam, yang satu yang jaga rumah. Ya, ajudan ya namanya itu ya. Peristiwa penembakan berawal ketika Brigadir J masuk ke kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri Irjen Verdi Sambo sedang beristirahat. Brigadir J disebut melakukan pelecehan dan menodongkan pistol ke kepala istri Irjen Verdi Sambo. Dari depan rumah ke kamar itu jauh nggak ya? Masa nggak ada yang lihat? Masa anggota nggak punya etika gitu ya? Tapi kan keluarga udah protes juga, nggak ada CCTV ya. Sontak ketika Ibu Kadif Propam berteriak minta tolong akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dalam konferensi pers Senin 11 Juli. Kamar yang disebut TKP pelecehan dan penodongan pistol itu disebut berada di lantai bawah, sementara Baradae berada di lantai 2 rumah. Teriakan dari istri Irjen Verdi Sambo didengar oleh Baradae yang kemudian bergegas menghampiri Baradae. Disebut melihat Brigadir J dari atas tangga. Ramadan mengatakan jarak antara Baradae dan Brigadir J saat itu sekitar 10-12 meter. Posisinya Baradae berada di atas tangga dari lantai 2 rumah, sementara Brigadir J berada di luar kamar yang ada di lantai bawah. Baradae kemudian bertanya apa yang terjadi kepada Brigadir J. Pertanyaan itu dibalas dengan tembakan dari Brigadir J yang berada di lantai bawah ke Baradae yang ada di lantai 2. Baku tembak itu menyebabkan Brigadir J tewas. Ini versi keterangan Bapak Ahmad Ramadan ya. Ya, zaman kan janggal itu kalau kata Komisi 3. Dan di detik ini juga ada video guys ya, yang tentang kejanggalan ini nih. Ya, ini kita dengarkan videonya ya. Ini juga dari detik. Ya, pemeriksaan yang bisa diterima oleh masyarakat termasuk keluarga Brigpol Y. Oleh karena itu IPW mengusulkan dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk bisa memeriksa kasus ini secara kredibel, atau setidak-tidaknya yang memeriksa Bareskrim dengan bergabung juga di sana misalnya Kompolnas atau pihak lain. Nah, berarti harus ada tim independen yang memeriksa ya, karena ada kejanggalan-kejanggalan itu. Ya sama nggak sih ya, mirip-mirip nggak sih sama yang KM50? Mirip-mirip nggak sih? Ya, jadi seperti ini. Kenapa? Kepercayaan publik harus dijaga. Kepercayaan publik harus dijaga. Nah itu, publik harus dijaga kepercayaannya. Karena ini aparat, nggak main-main di rumah petinggi Polri loh ini. Harus dijaga. Karena pernyataan-pernyataan yang muncul dari Mabes Polri terkait matinya Brigpol Y ini hanya menempatkan satu suara bahwa Brigpol ini pelaku kejahatan. Iya, jadi yang mati ini pelaku kejahatan gitu. Tapi ceritanya kenapa belum tahu ya. Tetapi keterangannya menjadi tanda tanya. Tanda tanya. Ya. Di dalam satu proses penegakan hukum yang kredibel dalam kasusnya matinya Brigpol Y itu ada sebetulnya 3 instrumen yang ini juga harus ditanyakan dan dijawab oleh Polri. 1, apakah fotografi forensik atas lokasi itu telah dilakukan dengan profesional? Fotografi forensik ini akan bisa menjelaskan. Benar. Fotografi forensik tadi gue sempat nanya dari depan ke dalam itu jauh, jaraknya jauh nggak? Ya lumayan itu kalau itu rumahnya ya. Iya. Posisi
tubuh Brigjen Y ketika sudah ditembak mati di mana, di dalam kamar atau di luar kamar. Menjelaskan juga proyektil itu apakah ada yang tertanam di dinding dalam tembak menembak 7 pelurunya Brigjen Y itu dari mana. Iya. Fotografi forensik juga akan merekam suasana tempat kejadian perkara, ya, fotografi forensik. Nah, apakah tempat kejadian perkara telah dilakukan intervensi atau telah diubah? Ini bisa dijelaskan oleh fotografi forensik karena tidak ada yang bisa mengakses. Tidak ada yang bisa mengakses, dan itu dari Jumat sampai Senin ini ya. Wah, makin janggal ya. Ada apa? Kedua, soal forensik balistiknya. Penggunaan senjata ini standar-standar yang dimiliki oleh kedua orang ini tidak. Tembak-menembak itu. Senjata apa yang digunakan? Ini kan belum terungkap. Ya, kaliber berapa? Belum terungkap ini. Nah, ahli balistik juga akan bisa mengetahui arah tembakan yang membuat Brigjen Y mati itu dari jarak dekat, dari arah mana, ya. Seperti itu. Berarti perlu otopsi ya? Apakah sudah ada otopsi? Sementara CCTV mati. Waduh. Kepercayaan publik gimana nih, komentar di bawah? Kemudian yang ketiga adalah mengenai hasil bedah mayat oleh ahli forensik kedokteran kehakiman. Mayat yang mati bisa menceritakan kepada orang yang ahli, yaitu forensik, apa yang terjadi pada dirinya. Dia ditembak dalam jarak dekat atau tidak. Iya, kayak kemarin sidang Habib Bahar itu ya, terbongkar semua itu gimana tembakannya, gimana itu luka tembak, gimana itu luka lebam, gimana itu sobek mayat, ya. Iya, itu perlu dari forensik. Sayatan katanya ada isu, ada sayatan. Cerita dari keluarga korban, ada sayatan benda tajam, itu benar atau tidak, ya. Tangannya terpotong itu karena ditembak atau patah jarinya, ya, patah jari tangan maksud saya, 2 jari tangan putus itu ditembak atau karena senjata tajam. Ada berita lagi tadi pagi, dia dipukul juga. Kalau dipukul jarak dekat kan, dia mati ditembak dulu baru dipukul. Kalau sudah ditembak mati baru dipukul, atau ya jelas jarak dekat juga Pak. Kalau pukul jarak jauh kan itu kayak di film-film Mantili begitu ya. Ya jarak dekat itu jatuh, bukan dipukul, ditendang. Ya, kalau dipukul artinya dia dalam posisi berdiri, itu masih bisa dia menembak, masih tidak kena 7 tembakan. Jadi hasil penyelidikan ini diragukan oleh IPW, ya. IPW meragukan hasil penyelidikan ini, ada yang ditutup di sana. IPW ini meragukan, Indonesian Police Watch ya. ICW kan corruption, ini IPW, Policy Watch gitu ya. Meragukan ini. Iya Pak, kami juga sebagai warga bukan ragu ya, apa bertanya-tanya gitu. Oleh karena itu IPW mengusulkan tim gabungan pencari fakta karena terkait kasus terjadi di rumahnya seorang pejabat utama Polri, yaitu Irjen Verdi Sambo, yang mana beliau juga adalah yang akan dimintai keterangan, maka alasan IPW minta beliau dinonaktifkan. Nah, Verdi Sambo harus dinonaktifkan menurut IPW ini, karena beliau akan dimintai keterangan juga. Supaya proses pemeriksaan oleh TGPF atau tim yang dibentuk, saya mengusulkan bahkan Kapolri memimpin sendiri atau Wakapolri memimpin sendiri tim ini, ya, untuk yang dia diperiksa supaya tidak terdistorsi gitu loh, ya, tidak terdistorsi hasil pemeriksaan. Iya Pak Kapolri ini, Pak Listio Sigit yang harus turun tangan ini, karena ini kan menyangkut petinggi juga, dan Pak Listio Sigit kan orangnya presisi itu. Iya, berarti Pak Listio Sigit harus turun tangan ini kayaknya. Ini pandangan IPW juga soal informasi bahwa Brigjen Y itu mengancam dengan senjata kepada istri Bapak Verdi Sambo. Benar apa tidak? Nah, ini kan situasi psikologis yang muncul. Bagaimana mendeteksinya? Salah satunya adalah memeriksa komunikasi, alat komunikasi dari Brigjen Y. Di mana itu alat komunikasi Brigjen Y?
Nah, bagaimana suasana handphone. kebatinan dia. Dia sedang berkomunikasi dengan siapa terakhir kali itu. Itu Nah, bisa iya terekam benar. di sana. Tidak ujuk-ujuk kalau dia mau melecehkan dengan kemudian mengancam kekerasan. Nah, ya benar, Pak, benar. Jadi dan ini sekali lagi ya, selain kejanggalan itu tadi ya, ada berita itu kan ternyata CCTV di rumah Kadif Propam sudah 2 minggu rusak. Benerin CCTV serumah itu berapa lama ya? Ini gua baca dikit ya. Keluarga tidak, ini juga dari Detik ya. Keluarga tidak percaya Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat melecehkan istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Keluarga Brigadir Joshua meminta bukti CCTV. Ternyata sudah 2 pekan lamanya CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo rusak. Kami juga mendapatkan bahwa di rumah tersebut memang kebetulan kayak di KM 50 juga ya, kebetulan. Udahlah, nggak usah gua baca. Dan itu mungkin ya solusinya adalah seperti yang dikatakan oleh IPW tadi, bahwasanya tim gabungan pencari fakta TGPF ya, yang mungkin akan dipimpin, usulannya tadi dipimpin oleh Bapak Kapolri sendiri, Bapak Listio Sigit, karena ini menyangkut bawahannya langsung yang juga tingkatnya tinggi ya, Bapak Irjen Verdi Sambo. Dan itu menurut IPW Bapak Verdi Sambo harusnya dinonaktifkan dulu supaya itu penyelidikan jadi bagus. Ya mudah-mudahan ini kasus cepat terkuak. Jadi ini memang banyak kejanggalan guys. Kejanggalan, menurut kalian ada apa ini? Apa yang terjadi di rumah itu yang paling buat gue janggal banget ya, termasuk yang ada di otak gue. Dari Jumat kenapa ke Senin gitu. Iya, gue jadi inget dulu, gue kalau udah kepepet, kalau waktunya lama mengarang bebas itu enak kalau gue. Tapi kan kalau polisi enggak, itu penyelidikan ya. Penyelidikan harus semua, harus presisi pokoknya. Nah gitu aja dari gue ya guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Ya ini memang mirip-mirip ya, alur ceritanya mirip-mirip. Alur ceritanya ya mirip-mirip dengan KM50. Mirip. Gua yang awam ini bilang mirip kayak ada penembakan, ada dibilang baku tembak, ada dibilang CCTV mati. Cuman yang di KM50 polisi dengan warga, rakyat. Nah ini polisi sama polisi di rumah petinggi Polri. Dah, gitu aja. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Insyaallah ketemu di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janggal ya? Memang bener janggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.